lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Sehat Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ini Kiai luar biasa nih. Sudah 22 hari kita Mas. Iya benar. Berarti malam ini malam ganjil nih Kiai ya? Ya 23. 23 ya. Di Sab'il Awakhir, bukan hanya 10 terakhir tapi 7 terakhir di bulan Ramadan itu kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Amin, semangat nih malam ini ya ibadahnya pastinya ya. Baik Kiai, ini luar biasa, ini subtemanya dinantikan pastinya ya. Muslihat atau tipu muslihat Dajjal, Masya Allah. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, sore hari ini di bulan Ramadan kita ini akan membicarakan berkenaan dengan masalah tipu muslihat Dajjal. Jadi kita belum ketemu dengan Dajjal, Mas Ali, tapi insya Allah kita bercerita karena diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak pernah bicara dari dirinya sendiri, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mempercayai di akhir zaman itu akan ada Dajjal. Dari dajalah dajjal, malbus karena bercampurnya keburukan, kejahatan di dalam disebut dengan dajjal. Kita menyebutnya masih dajjal ya. Makanya kita berdoa itu mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum ya falyata'awwad ya." Kalau Anda dalam tasyahud akhir, falyata'awwad min arba'in, maka mohon lindung dari 4 hal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Kalau kita sudah tasyahud akhir di salat kita, kalau subuh ya pas tasyahud, kalau zuhur, asar atau isya di tasyahud yang kedua pas mau salam. Di tasyahud terakhir itu diminta untuk minta lindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr, min adzabil qabri, minta lindung dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah tidak menyiksa kita di alam barzakh. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon lindung setiap salat kita di akhir salat sebelum salam. Wa min adzabi jahannama, dari siksa api neraka. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu karena di hari ba'as kita lalu ada hisab apakah ke sorga atau ke neraka. Kadang-kadang mau ke sorga mampir dulu di neraka. Minta lindung kepada Allah langsung sorga saja. Wa min fitnatil mahya wal mamati, mohon lindung dari fitnahnya kehidupan. Dari banyaknya paham, banyaknya gaya hidup. Biaya hidup murah, yang mahal gaya hidupnya. Jadi kita mohon lindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan. Kadang-kadang ilmu yang baik, ilmu yang banyak kalah karena apa? Fitnahnya kehidupan. Karena harta, karena pangkat, karena jabatan, bahkan karena gak enak teman. Wa fitnatil mamati, dan fitnahnya kematian. Na'udzubillah daripada mati kafir, mati tidak membawa iman. Kita doa Allahumma amitna alal Islam, minta mohon kepada Allah agar mati kita mati bawa Islam. Yang kita akan bahas min syarri fitnatid dajjal, dan mohon lindung kepada Allah dari apa? Keburukan fitnahnya Masih ad-Dajjal. Isa al-Masih dan Masih ad-Dajjal. Jadi Masih itu menurut ulama banyak sekali maknanya, tetapi bisa bermakna 2 sekaligus, disebut dengan makna musytarak. Maknanya 2. Masih itu sangat baik, ada masih bermakna adalah kesesatan.
Jadi al-huda petunjuk dalam Masih itu seperti Nabi Isa, ada al-Masih itu yang sangat buruk kesat seperti Masihnya adalah ad-Dajjal. Kita mohon lindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Diminta oleh Rasulullah SAW untuk mewaspadainya. Ma bu'isa nabiyun illa anzara bil a'waril kadzab ala innahul a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Para nabi yang diutus mulai dulu-dulu itu mengingatkan, awas loh fitnahnya orang yang buta. Orang yang buta awas. Allah tidak buta karena dia menyerupai nanti mengaku Allah. Jadi Dajjal itu bentuk mukanya ya disebut a'warul yumna. Jadi yang mata yang kanan ini yang picek. Mohon maaf. Dan piceknya itu enggak muncul, lurus dia dengan mukanya. Picek. Kirinya yang melihat, meskipun ada ulama mengatakan yang picek kiri, bukan kanannya. Tapi masyhur Ibnu Katsir menyebutkan yang picek itu kanannya. Lalu di dahinya bertuliskan kaf fa ra kafir. Di dahinya ini. Orangnya kekar, rambutnya kering. Udah keriting kering. Keker gitu. Nah kalau jalan antara paha dan paha itu ngangkang. Munculnya di mana? Di Khurasan, Iran kalau sekarang, Isfahan. Saya udah pernah ke sana Mas Ali. Udah pernah belum? Wah, udah asik tempatnya, indah Isfahan itu. Pegunungan, ada sekarang tempat rekreasi itu di Iran. Nanti munculnya dari Isfahan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa munculnya di Isfahan itu. Nah, kita diminta untuk mewaspadai yang namanya Dajjal ini dipercaya, didukung oleh 70.000 orang yang mempercayai pengikutnya. Ia akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia ini. Dalam jangka waktu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang sahih. Ya menurut kami yang unggul adalah yang mengatakan 40 tahun. Jadi akan berjalan 40 tahun. Dengan pasukannya. Keliling seluruh dunia. Hanya 2 tempat yang gak bisa didatengin, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena pada saat dia naik ke Jabal, mau masuk ke Madinah, melihat di sana, mau masuk udah bawa semuanya peralatannya, dihadang oleh malaikat. Jadi Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Nah, setelah itu dia akan keliling lagi. Dan dia awalnya adalah orang soleh, orang baik. Pada saat kekeringan, 3 tahun kekeringan, datanglah Dajjal, langsung turun hujan dan bumi langsung subur. Jadi banyak kebaikan-kebaikan dan keanehan-keanehan yang membuat orang percaya. Bisa pegang air, bisa pegang api. Minta api dikasih air. Tapi kalau dia umpamanya tidak beriman, orang dibunuh. Yang beriman tambah sesat ngikutin dia. Itu dari caranya Dajjal. Setelah dia mengaku orang soleh, dia kemudian membangun kerajaan. Dari membangun kerajaan dia banyak pengikutnya karena memang hebat Dajjal itu. Lalu dia mengaku sebagai nabi. Ya, ngaku-ngaku nabi. Terakhir dia ngaku apa? Dia ngaku Tuhannya. Sekarang mungkin sifatnya Dajjal banyak. Tapi Dajjalnya belum keluar. Tapi sifatnya Dajjal sudah mulai banyak. Orang yang ngaku-ngaku hebat. Orang yang bikin kerajaan. Bahkan yang ngaku Tuhan. Itu sudah ada. Yang ngaku nabi udah banyak. Maka biasanya ada sebagian riwayat menyebutkan nanti sebelum Dajjal itu keluar ada 30 rentetan orang yang ngaku nabi. Jadi nanti ini fitnahnya akan, kenapa disebut fitnah? Kerusakan yang akan muncul. Dia akan bergerak ke seluruh muka bumi ini selama 40 tahun. Lalu kemudian dia akan datang ke Baitul Maqdis. Sebagian riwayat dia juga tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis dan tidak bisa masuk ke At-Tur. Nah sebelum masuk Baitul Maqdis dia ada namanya Ad-Dukhan, ada di pada seberang itu. Nah di seberang itulah dia menunggu di sana, lalu nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam yang akan memimpin orang soleh. Dan pada saat Nabi Isa itu keluar dari Masjidil Baitul Maqdis itu, lalu bertemu dengan namanya Dajjal. Dajjal pada saat ketemu dengan Nabi Isa meleleh bagaikan garam yang dimasukkan ke air. Disitulah keadilan, kebaikan dipimpin oleh Nabi Isa. Disebut Al-Masih juga. Masih Al-Isa, Nabi Isa Al-Masih. Inilah rentetan dari nanti akhir zaman.
Lah sekarang Pak kapan kiamat? Ya mulai zaman Rasul sudah menjelang kiamat. Dan kita tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Hanya tanda-tandanya akan ada kiamat. Bagi kita bagaimana mempersiapkan kiamat? Bagaimana menghadapi Dajjal? Kalau kita ada Dajjal nanti seperti ciri-ciri ditunjukkan oleh Rasulullah, maka Anda jangan melihat Dajjal, berpaling saja. Anda berdoa kepada Allah sebagaimana doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnatid masihid dajjal. Lalu baca awal surat Kahfi. Karena man qara'a suratal Kahfi, ya, man qara'a asyra ayatin min awali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal, usima minad dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu yubashshirul mu'minina alladzina. Terus ke belakang itu. Itu adalah surat Kahfi yang kita baca, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 ayat itu. Dan kita teguhkan dalam hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin akan melihat di dahinya Dajjal itu ada kaf fa ra, kafir. Nah, kita mohon lindung dari hal itu dengan membaca ayat. Tentunya amal kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal belum datang tapi sifat Dajjal sudah mulai banyak. Jadi kita nggak harus wah kemarin tuh hari Jumat mau kiamat, kok nggak jadi ya gitu. Kok gagal kiamat itu. Nggak ada yang tahu kapan itu kiamat, nggak ada yang tahu termasuk juga Dajjal yang akan datang kapan. Nanti kalau Dajjal keluar, itu juga ada dukhon juga keluar, juga matahari terbit dari barat bukan dari timur, itu tanda-tandanya kiamat. Kapan kiamat nggak ada yang tahu. Ya, termasuk ilmu gaib yang tidak tahu illallah, la ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tanda-tandanya diberikan oleh Allah. Maka tanda-tanda ini kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman ketika ada anak memperbudak ibunya. Banyak sudah ya. Sekarang bukan anak takut sama ibu, tapi ibu yang takut sama anak. Nah, itu udah ada. Kalau nanti akhir zaman tandanya mau kiamat apa? Maksiat sudah merajalela. Sekarang yang malu orang yang melihat maksiat, yang bermaksiat nggak tahu malu. Itu tanda-tandanya kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Udah banyak yang ada sekarang, malah pindah kelamin ada. Itu tanda-tandanya kiamat. Nanti min asratis saat adalah banyak masjid tapi nggak ada isinya, lomba-lomba bagaimana ya tabaha bil masajid. Dia bangga-banggaan dengan masjid tapi dia tidak pernah atau sepi isinya masjid. Yang banyak adalah bangun-bangun masjid. Itu semuanya tanda-tanda kiamat. Bapak Ibu, kiamat pasti terjadi. Yang perlu kita antisipasi apa bekal kita menghadapi kiamat itu. Seperti tadi Dajjal pasti terjadi. Kenapa? Karena itu sabda Rasulullah yang pasti benarnya. Tapi bagaimana caranya kita tuh menghadapi Dajjal dan bagaimana kita bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Yaitu mohon lindung pada Allah, baca awal surat Kahfi. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, Kiai bener banget ya. Kita ini udah di akhir zaman, ciri-ciri akhir zamannya udah ada, tapi kita nggak boleh nentuin kapan kiamatnya Kiai ya, nggak bisa ya. Terus mungkin sedikit nih Kiai, kemarin itu kan sempat ada jadi yang tas bener tadi Kiai udah jelaskan tuh, menjadi was-was nih kita semuanya, karena kalau bahasa Jawanya dikatok-katok kayak ditemu-temuin gitu ya. Cocokologi. Ya, ditemu-temuin akhirnya ini ketemu nih berarti ini tanggal sekian akan ada dukhon. Nah itu boleh nggak sih kayak gitu Kiai atau gimana ya? Sebenarnya itu mendahului ilmu Allah. Karena kita nggak tahu kapan kiamat itu akan terjadi dan Allah sengaja rahasiakan. Biar kita ini terus bekerja produktif dan kita mempersiapkan. Nggak kiamat pun kita mati. Jadi mau kiamat mau nggak kiamat kita ada umur yang Allah sudah tentukan, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun, nggak maju sedikit nggak mundur. Jadi kita nggak usah takut sama kiamatnya, tapi apa bekal kita tuh menghadapi kiamat? Tanpa kiamat kita mati dan akan dihisab oleh Allah. Itu hanya Allah memberikan pengetahuan bagaimana di akhir zaman itu nanti tanda-tandanya. Begitu juga para sahabat pada saat itu berkomentar di depan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawabnya, inilah tanda-tandanya kiamat. Soal kapan
La ya'lamul ghaiba illallah. Itu termasuk gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah ya. Jadi luar biasa nih, kita lebih tenang istilahnya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Terima kasih. Tenang, Kiai. jadi nggak usah takut kiamat. Yang mau nikah nikah saja. Yang mau cocok tanam cocok tanam. Cocok tanam. Yang berbuat baik berbuat baik. Jadi wah saya malas nih Pak mau kerjakan apa? Besok aja udah kiamat. Gitu. Allah kirim. Jadi besok kiamat sekarang bisa nanam tanam. Besok kiamat sekarang bisa kerja ya kerja. Kerja, Masya Besok kiamat sekarang bisa nikah nikah. Gitu. nikah. Oh, Masya Allah ya. Baik. Ya, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Ahmad Ridwan dengan subtema kita kejamnya fitnah akhir zaman. Tetap bersama kami di Cahaya Indonesia Ramadan.